Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Zahra dengan NPM akhir 134. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pola perubahan cuaca. Pola perubahan cuaca yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama melalui emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Berikut adalah gambaran mengenai dampak perubahan pola cuaca terhadap 3 bencana alam tersebut. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang semakin sering terjadi, terutama di daerah yang padat penduduk dan wilayah dataran rendah. Di Indonesia, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan bahwa frekuensi banjir meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami lebih dari 2.000 kejadian banjir, meningkat dari yang tadinya 1.500 pada tahun sebelumnya. Faktor utama Selain peningkatan curah hujan, urbanisasi yang tidak terkontrol dan deforestasi juga menjadi faktor pemicu banjir. Hilangnya daerah resapan air memperparah aliran air pemukiman hingga meningkatkan resiko banjir bandang. Yang kedua ada kekeringan. Di sisi lain, kekeringan juga masalah serius di berbagai belahan dunia. Pola cuaca yang tidak menentu ditambah dengan meningkatnya suhu global menyebabkan penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Kekeringan di Indonesia sering terjadi di wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara dan Jawa Timur. BNPB melaporkan bahwa selama periode 2015 sampai 2019 terjadi lebih dari 1.000 kasus kekeringan dan berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Penyebab kekeringan diperparah oleh fenomena El Nino yang mengganggu pola curah hujan dan di banyak wilayah. Selain itu, penggunaan air tanah yang berlebihan untuk pertanian dan industri juga memperburuk kondisi kekeringan. Yang ketiga ada tanah longsor. Tanah longsor seringkali terkait langsung dengan curah hujan yang ekstrim dan penggundulan hutan. Tanah yang kehilangan vegetasi penahan mudah mengalami erosi ketika hujan deras terjadi. Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dalam insiden tanah longsor. Data BNPB mencatat bahwa pada tahun 2020 terjadi lebih dari 700 kejadian tanah longsor, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Daerah-daerah pegunungan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menjadi yang paling rentan. Penyebabnya yaitu deforestasi yang masif, terutama untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, mempercepat resiko tanah longsor. Vegetasi alami yang berfungsi sebagai peningkat tanah hilang, membuat tanah lebih mudah terkikis oleh air hujan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Didiangsila dengan NPM akhir 124. Saya akan menjelaskan informasi mengenai gaya bicara persuasif tentang perubahan pola cuaca. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan perubahan signifikan dalam pola cuaca yang berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Banjir, kekeringan, dan tanah longsor semakin sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang besar, baik dari segi ekonomi maupun nyawa manusia. Menurut data dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan ekstrim dan musim kemarau yang lebih panjang telah menjadi ciri utama perubahan iklim di Indonesia. Pertama, banjir yang disebabkan oleh curah hujan berlebih semakin sering terjadi di berbagai daerah. Misalnya pada awal tahun 2021, banjir besar melanda beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bekasi, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu jiwa mengungsi. Kedua, kekeringan yang berkepanjangan telah melanda daerah-daerah pertanian, mengancam ketahanan pangan nasional. Dengan semakin panjangnya musim kemarau akibat perubahan iklim, para petani kehilangan waktu tanam yang ideal sehingga hasil panen mereka berkurang drastis. Ketiga, tanah longsor yang semakin sering terjadi terutama di wilayah perbukitan dan pegunungan. Menurut data dari BNPB, pada tahun 2020 tercatat lebih dari 300 kejadian tanah longsor yang sebagian besar terjadi di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat.
Nah, kita harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak perubahan pola cuaca ini. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah mengurangi emisi karbon dengan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Selain itu, kita harus memperbanyak penghijauan dan menjaga kelestarian hutan. Partisipasi setiap individu sangat diperlukan dalam upaya ini. Tidak hanya pemerintah atau perusahaan besar yang bertanggung jawab, tetapi kita juga sebagai individu memiliki peran penting. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk bertindak. Setiap individu, komunitas, dan pemerintah harus berperan aktif dalam mengurangi dampak perubahan iklim ini. Pemerintah harus memperketat regulasi tentang perlindungan lingkungan, memperbaiki infrastruktur pengelolaan air, dan memperluas upaya reboisasi. Sementara itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan mulai mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Perubahan pola cuaca adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa kita minimalisasi. Maka dari itu, yuk kita mulai rubah bumi kita, mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghemat air, dan mematikan listrik atau lampu bila tidak digunakan. Karena jika kita tidak bertindak sekarang, generasi mendatang akan menanggung akibat dari bencana alam yang lebih dahsyat dan cuaca yang semakin tidak dapat diprediksi. Tindakan sederhana ini bisa dilakukan oleh banyak orang dan akan membawa dampak positif ke depannya bagi bumi kita. Dengan upaya kita bersama, kita bisa melindungi bumi kita dan masa depan generasi mendatang dari bencana alam yang semakin parah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Hayati Fadila. Di sini saya akan memaparkan tentang pola perubahan cuaca menggunakan gaya naratif. Oke, pertama-tama saya akan bercerita dulu ketika 3 tahun belakang saya bersekolah di SMP yang kebetulan juga pesantren. Nah, pada saat itu terjadi musim kemarau yang mengakibatkan kita para santri susah untuk mendapatkan air, baik itu untuk mandi, untuk mencuci piring, ataupun wudhu. Padahal tidak terlalu banyak gitu. Tetapi karena kemarau yang berkepanjangan, kita tidak bisa menggunakan air, sehingga menimbulkan keresahan terhadap kita para santri juga. Seperti itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya ya, Marsha, terhadap penampilan Intan tadi sudah sangat baik dan jelas, karena tadi Intan juga menjelaskannya secara runtut dan tidak bertele-tele, apalagi tadi dibarengi juga dengan data yang akurat ya dari BMKG, BNPB, dan data-data yang akurat lainnya, sehingga memudahkan kita jadi lebih mengerti memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Intan. Bagus nih, udah keren. Menurut saya, gaya bicara kamu tadi dalam menyampaikan argumen cukup jelas dan terstruktur, ditambah dengan intonasi yang tenang, tapi meyakinkan, membuat orang lebih mudah menerima pandangan kamu. Selain itu, kamu juga menggunakan contoh-contoh yang relevan, jadi pesanmu terasa lebih kuat. Mungkin kalau ditambah dengan sedikit lebih banyak kontak mata, efek persuasifnya bisa lebih maksimal. Tanggapan saya terhadap penampilan Devi tadi, jujur pas tadi Devi menyampaikan materinya, itu ngebuat aku jadi lebih fokus ngedengerinnya. Karena kenapa ya, nggak tahu, mungkin cerita yang Devi tadi sajikan juga banyak relate ya, terjadi di kehidupan kita. Jadi ngerasa ya lebih fokus aja gitu ngedengerinnya. Terus tadi juga aku ngelihat Devi percaya diri gitu pas lagi nyeritainnya. Jadi itu sih udah bagus, udah keren. Tanggapan aku ya kepada Marsha yang memberikan gaya persuasif itu udah bagus, diberikan juga fakta-fakta, mengulas dari gaya informatif tadi. Kemudian gaya persuasifnya juga bagus ya, mengajak kita untuk selalu menjaga lingkungan agar kita terbebas dari pencemaran lingkungan yang terjadi. Seperti itu. Terima kasih.
Menurut saya, cara berbicara kamu tadi sangat efektif. Kamu berhasil membuat alur cerita yang runtut dan mudah diikuti. Terus penekanan pada detail-detail penting membuat ceritanya jadi lebih hidup. Selain itu juga menggunakan variasi intonasi yang pas. Jadi orang-orang tertarik untuk mendengarkannya sampai akhir. Ya. Menurut saya ya, tanggapan buat Intan tadi gaya informatif itu udah benar-benar cakep banget. Kenapa? Karena sesuai dengan gayanya ya, yang informatif, memuat fakta-fakta, memuat data-data yang sangat valid gitu, dan juga pembawaan yang santai. Jadi kita sebagai pendengar atau pelihatnya juga bisa merasakan informasi yang sangat-sangat akurat seperti itu. Terima kasih. Tantangan yang saya hadapi saat saya membawakan gaya bicara naratif itu lumayan sulit. Kenapa? Karena selain dari cerita yang dulu didapatkan, tapi juga karena ya sudah terlalu lama ya ceritanya, jadi sudah agak lupa juga. Tapi selain itu sejauh itu udah lumayan. Tantangan yang saya hadapi tadi saat saya menyampaikan gaya bicara dengan gaya bicara persuasif, mungkin penyesuaiannya aja kali ya, karena kan kita perlu menyesuaikan dan memahami latar belakangnya terlebih dahulu agar pesan persuasif yang kita sampaikan dapat mereka pahami. Terus mungkin gimana caranya agar supaya kita meyakinkan audiens tanpa adanya kesan memaksa dari audiens itu sendiri, karena kan tujuan kita di sini untuk mengajak ya. Jadi mungkin itu sih tantangannya, kita menghindari unsur keterpaksaan karena di sini kita mengajak bukan memaksa seperti itu ya. Dengan itu tadi caranya, dengan memaparkan argumen-argumen yang logis sehingga kita bisa meyakinkan audiens tanpa terlihat berlebihan. Seperti itu. Tantangan yang saya hadapi dalam menyampaikan gaya informatif yaitu ada pada data dan fakta. Jikalau data dan faktanya tidak valid, maka akan mempengaruhi kepada audiens atau pendengar. Jika datanya tidak valid, maka akan menyesatkan kepada itu semua. Gaya bicara yang menurut saya sangat valid untuk diberikan yaitu gaya informatif. Kenapa? Karena gaya informatif kan memuat fakta-fakta dan data. Nah, selain itu pula kita yang membawakan juga santai gitu, karena ya kita membawa fakta dan data seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, gaya yang paling efektif itu adalah gaya persuasif. Kenapa? Karena di dalam gaya persuasif ini kan kita seringkali menggunakan elemen dari informatif ya untuk memuat data-data dan memperkuat argumen. Selain itu, gaya persuasif ini juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, tidak hanya menyampaikan informasi kepada audiens, tapi juga dirancang untuk memotivasi agar audiens bisa mengambil tindakan atau mengubah keyakinan mereka. Maka dari itu saya pilih gaya persuasif ini yang paling fleksibel, karena gaya persuasif akan memberi dampak lebih besar ketika kita ingin mendorong suatu perubahan. Menurut saya, gaya yang paling efektif yaitu gaya persuasif, karena selain mengajak pada perubahan, gaya persuasif juga memuat data dan fakta yang disampaikan pada informatif, juga meyakinkan audiens untuk dapat merubah kebiasaan buruk, tetapi dengan cara mengajak atau meyakinkan dan tidak memaksa, seperti itu. Cukup.